Selamat datang di Karamelina Story. Nah, jadi di video kali ini aku akan mereview beberapa toner mulai dari yang bisa dipakai umur remaja, umur 20-an sampai umur 30-an. Nah, tapi sebelum aku mulai review, aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman. Hari ini aku lagi bare face karena aku akan sekaligus nyobain produk dari toner itu langsung biar teman-teman bisa tahu hasil atau waktu kita apply produknya itu seperti apa. Tapi sebelumnya aku mau minta izin dulu ya ke teman-teman buat pakai lip product biar bibir aku nggak kelihatan terlalu plain atau nggak ada warnanya kayak gini. Nah, oke, kita akan langsung lanjut ke review produknya. Yang pertama, akan aku mulai dari toner yang paling bisa dipakai di umuran remaja. Nah, toner apakah itu? Tada! Ini adalah Everpure 100% Organic Rose Water. Kenapa aku merekomendasikan Rose Water ini? Selain karena dia multifunction, bisa dijadikan face mist, compress mask atau masker yang biasanya ditaruh di kapas terus tinggal ditempelin ke wajah, bisa dijadikan campuran masker organik atau bisa langsung dijadikan toner. Kenapa aku merekomendasikan produk ini buat teman-teman yang masih remaja? Karena bahannya tuh nggak aneh-aneh, gengs. Jadi dia itu no alcohol, no perfume, jadi dia itu murni 100% rose water. Jadi buat teman-teman yang baru mulai pakai skincare kan masih belum tahu tuh kulitnya sensitif atau enggak, tipenya seperti apa. Nah, ini cocok banget. Selain itu, menurut aku harganya cukup affordable ya produk ini. Harganya itu cuma 41.000 aja sebelum promo ya. Apalagi kalau ada promo, pasti harganya lebih murah lagi. Dengan isi 100 ml yang menurut aku tuh cukup banyak ya. Ini aku udah punya produk ini kisaran kurang lebih 2 bulan dan masih segini. Padahal biasanya aku pakai buat jadi compress mask, dimana itu biasanya ngeluarin produknya tuh banyak banget kan karena dijadikan masker. Kadang juga kalau aku mager pakai toner yang pakai kapas, aku juga tinggal nyemprotin ini, terus aku timpa pakai serum dan krim, itu udah enak banget. Dan oh my god, gengs, jadi aku tuh baru aja baca salah satu klaimnya yang ada di Sociola. Dia itu bisa buat melembutkan rambut, which is berarti produk itu tuh bisa buat dipakai di rambut kalian. Wow, one produk yang sangat multifunction banget ya. Kalau di aku sendiri ya, ini review aku setelah 2 bulan makainya. Klaim buat menyeimbangkan pH kulitnya itu dapat banget, melembabkannya juga dapat banget. Dan dia itu karena bener-bener water base atau bener-bener yang air banget gitu, dia tuh cepet banget meresapnya dan itu enak banget dipakai sebelum kita pakai make up, kayak make upnya tuh lebih nempel. Terus buat klaim yang menyegarkan wajahnya juga dapat banget. Mencegah tanda penuaan masih belum ya, karena kalau menurut aku tanda-tanda penuaan itu nggak bisa cuman dipakai di satu produk aja, jadi masih harus ada pakai beberapa rangkaian yang lain. Sebelum bacain klaim yang selanjutnya, aku akan sambil pakai produknya ya, biar teman-teman bisa lihat kayak gimana. Nih. Nah, tinggal disemprot aja. Ini praktis banget buat teman-teman yang biasanya kayak buru-buru atau mungkin ini kayak saving time banget, saving time, saving money, dan kayak all in one product gitu. Oke, sambil aku bacakan klaim yang selanjutnya, yaitu membantu meredakan iritasi ringan. Kalau itu aku masih belum tahu ya, karena kebetulan walaupun kulit aku lagi breakout, tapi dia tuh nggak lagi dalam kondisi iritasi. Terus di sini bisa membantu menyamarkan luka bekas jerawat dan kemerahan pada kulit wajah. Nah ini gengs, ini klaim yang bener-bener aku lumayan ngerasain. Kenapa? Karena waktu aku breakout terus kayak itu kan kayak ada inflamasi atau kemerahan gitu kan di kulit wajah aku. Tapi pada saat aku pakai ini malamnya, besok paginya itu kayak udah mendingan banget gitu buat di area-area yang tadi lagi breakout atau berjerawat parah itu. Cuman aku nggak sukanya dia kalau nggak sengaja kemakan itu kayak ada rasa pahit-pahitnya. Oke, kita akan langsung loncat ke rekomendasi toner untuk umuran 25 tahun ke atas. Nah, toner yang selanjutnya akan aku rekomendasikan adalah dari brand Safi. Nah, ini dia dari yang rangkaian skincare yang HD5 ya. Nah, ini kebetulan yang skin definernya. Nah, kenapa aku suka banget sama toner ini? Dan aku rekomendasiin banget buat teman-teman di umuran tahun 25 tahunan ke atas. Karena, ya yang pertama, jadi dia itu punya multifunction purpose sama kayak si rose water tadi. Dia itu kan mengandung apa nih? Silk protein and mushroom extract yang itu bermanfaat untuk mengangkat sisa kotoran dengan lembut. Buat temen-temen nih yang biasanya sering berpergian keluar, beraktivitas di luar atau mungkin pakai makeup seharian, kan biasanya kalau pulang udah kayak double cleansing gitu kan. Nah, teman-teman pasti butuh satu produk lagi buat make sure apakah seluruh kotoran di wajah teman-teman itu udah keangkat. Nah, ini bakalan jadi best choice banget karena dia itu bakalan bisa memastikan atau make sure lagi apakah kulit wajah teman-teman itu udah bener-bener bersih.
dan siap untuk ditimpa rangkaian skincare basic yang selanjutnya. Harganya itu juga sangat affordable loh teman-teman. Dengan isi 100 ml yang itu menurut aku cukup banyak. Harganya itu cuma 66.000 aja. Kebetulan waktu itu aku belinya di Sociala ya. Karena dia itu kan rangkaian dari HDFi. Yang pasti HDFi itu dia akan membantu teman-teman buat memerangi tanda-tanda penuaan dini. Seperti sini ada kerutan-kerutan di bawah mata atau mungkin di bagian sini. Dan yang pasti dia tetap melakukan tugasnya as a toner dengan menyeimbangkan pH kulit setelah teman-teman cuci muka. Nah, di sini aku akan langsung sama pakai produknya juga. Nih, jadi dia kayak gini, tinggal dituang aja. Wanginya itu enak ya, teman-teman, bukan wangi-wangi yang ngeganggu gitu. Udah, biasanya aku kayak gini. Terus kayak udah aku, nah, pelan-pelan ya tapi. Nah, biasanya kan ini yang buat aku pakai untuk make sure lagi apakah masih ada sisa-sisa kotoran halus yang masih tertinggal setelah aku double cleansing. Nah, itu biasanya akan aku timpa lagi pakai moisturizer toner yang bener-bener aku pakai buat cuman fungsinya itu melembabkan kulit aku. Jadi kayak double toning gitu. Nah, ini. Kayak gini hasilnya, ini bener-bener enak banget tuh. Dia nggak kelihatan minyak dan wanginya itu enak banget kayak bau-bau floral gitu, bau-bau bunga-bungaan. Oke, akan aku coba testing buat ngehapus lip produk aku ya, apakah bisa. Dan bisa dong gengs, lihat nih, bisa dilihat kan? Di produk aku kehapus tuh. Oke, kita akan lanjut ke rekomendasi toner yang selanjutnya. Toner selanjutnya yang akan aku rekomendasikan adalah dari brand SNP. Nah, ini yang seri Peptaronic Toner. Ini tuh bener-bener enak banget. Untuk harganya sendiri itu 160.000 dengan isi 320 ml. Nah, ini adalah toner yang cocok banget menurut aku buat kayak umur 18 sampai kayak 20-an ke atas gitu. Bisa banget pakai ini. Mulai dari yang kulitnya kering, kombinasi, atau bahkan yang kulitnya berminyak bisa juga pakai ini. Karena walaupun dia itu fungsi utamanya adalah menyeimbangkan pH kulit dan melembabkan kulit, tapi dia itu nggak bikin yang mungkin kulitnya berminyak akan semakin berminyak lagi. Jadi dia tuh bener-bener nyaman banget dipakai. Dan kayak aku tuh ada beauty hacks gitu gengs. Jadi dia satu tetes kalian campurin ke foundation, bisa dilihat di previous video aku sebelumnya, bisa bikin foundation kalian itu akan jadi lebih nyatu ke wajah pada saat dipakai. Oke, sekarang aku akan bacain bahwa toner ini tuh containing 6 type of peptides and 5 type of hyaluronic acid that help moisturize and vitalize your skin. Nah, ini tuh bener-bener klaim yang aku rasain banget ya, gengs. Jadi kulit aku tuh kombinasi. Jadi di area T-zone ini itu dia itu cenderung berminyak, tapi di bagian sini tuh cenderung kering. Jadi kadang kalau misalnya pas diginiin itu kayak kelihatan kering gitu. Atau kelihatan kayak ada garis-garisnya, kayak ngeriput gitu. Nah, tapi kulit aku tuh juga sensitif. Jadi kalau misalnya pakai produk kadar alkoholnya cukup tinggi, dia itu cenderung kayak perih gitu di kulit dan kayak lebih kering lagi. Makanya aku suka banget sama produk ini karena dia itu nggak aneh-aneh, gengs. Jadi pada saat di-apply ke wajah, dia tuh sama sekali nggak membuat kulit kita itu kayak jadi kayak over gitu, lembabnya itu nggak. Tapi di satu sisi dia juga bisa menghidrasi di area kulit aku yang kering tadi itu. Nah, sedangkan di lain kasus, kalau misalnya nih aku ngerasa kayak kulit aku itu masih agak keringan, aku pengen tambahin lagi nih tonernya. Walaupun aku reapply toner ini kayak double toning, triple toning, dia tuh sama sekali nggak bikin kulit aku jadi kerasa greasy. Padahal nih ya, fun fact yang pengen aku kasih tahu ke teman-teman. Jadi toner ini itu dia nggak se-watery previous toner atau toner-toner yang sebelumnya. Jadi dia itu kayak thicker gitu teksturnya atau lebih tebal daripada yang sebelumnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini ada bekas ginian kan. Karena aku sendiri buat ngeluarin produknya itu agak susah, jadi harus lebih aku tekan gitu. Which is kalau misalnya thicker itu kan dia biasanya di kulit itu kayak lebih lembab dan kayak kalau kita reapply berkali-kali, ada beberapa kondisi bahwa itu tuh bikin kulit kita jadi greasy. Tapi produk ini sama sekali enggak ya, gengs. Walaupun kalian reapply berkali-kali, itu kulit karena cepet meresapnya. Jadi kulit kalian tuh nggak akan kerasa greasy sama sekali. Oke, aku akan sambil cobain langsung produknya biar teman-teman bisa tahu. Jadi bentuknya, tutupnya kalau dibuka kayak gini ya. Terus kalau misalnya mau ngeluarin produknya harus agak ditekan karena dia teksturnya nggak se-watery itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngira mungkin karena produknya udah mau habis kak, enggak ya. Jadi dari awal aku beli waktu isinya masih full pun harus aku tekan biar agak aku tekan biar produknya mau keluar. Nah, ini tinggal di-apply aja tuh. Walaupun dia di-reapply berkali-kali, dia itu walaupun teksturnya thicker dari previous toner yang sebelumnya, dia tetap cepet ngeresepnya, gengs. Jadi enak banget. Biasanya aku kasih di area-area yang kering kayak gini. Atau area-area yang biasanya kalau kering tuh jadi super sensitif. Sama sekali nggak perih pakai itu. Dan kalau ada left product, aku akan taruh di bagian tangan gini.
Nah, kalau misalnya kita lagi ngomongin pertoneran duniawi, nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngomongin exfoliating toner. Nah, di sini exfoliating toner yang akan aku rekomendasikan adalah dari brand Nasifik. Ini brand Korea ya, yang Pink AHA BHA Toner. Nah, ini tuh toner yang aku bener-bener beruntung banget. Karena waktu itu kan kebetulan masih baru-baru awal-awal launching, jadi dia tuh belum ada gitu di Sosiola. Terus kayak aku iseng-iseng nih lihat atau cari di Shopee-nya Nasifik Official. Official yang di Indonesia ya, kan mereka tuh punya dua, jadi ada Nasifik Cosmetic Official sama Nasifik yang buat skincare-nya. Nah, pada saat itu tuh dia lagi ada flash sale gitu, dan kebetulan banget aku lagi nyari toner. Masa ya gengs, dari harga 360-an, aku waktu itu dapet cuman harga 109.000 aja, dan plus ongkir, gila gak tuh? Makanya aku seneng banget, walaupun pengirimannya cukup lama, tapi menurutku produknya worth the wait ya, dan dengan harga segitu gengs. Nah, walaupun exfoliating toner dari Nasifik ini dia tergolong gentle dan memang bisa digunakan buat daily gitu, tapi tetap aja aku pakainya sebagai rangkaian skincare aku pada malam hari. Kenapa? Karena ada dua alasan. Yang pertama, menurut aku skincare ini pada saat aku pakai di malam hari, hasilnya itu akan lebih maksimal. Nah, yang kedua, apapun yang mengandung AHA BHA, aku tuh takut banget buat jadiin itu rangkaian skincare aku di pagi hari. Kalau misalnya pas lagi keluar-keluar, walaupun dipakai setelahnya itu kayak kita timpa lagi pakai sunscreen, tetap aja kayak kadang tuh bikin kemerahan gitu di pipi aku. Karena ya tadi kulit aku tuh termasuk kulit yang sensitif. Nah, tapi nggak usah khawatir gengs, karena ini dipakai di malam hari itu mantul banget. Tapi tetap ya, aku pakainya itu dia nggak tumpuk-tumpuk. Kalau misalnya aku pakai chemical exfoliating yang lain, kayak misalnya si COSRX yang whitehead liquid itu, aku nggak akan barengin sama dia. Atau kalau misalnya pakai scrub dari Sun Eve, juga nggak akan aku barengin. Oke, sekarang kita akan lanjut ke klaim-klaim dari produk Nasifik. Aku nggak akan pakai sekarang karena ini kebetulan daytime. Aku takut kulit aku jadi kayak merah-merah gitu. Tetap ya, ini aku disclaimer karena ini dia exfoliating tonernya itu gentle. Jadi buat teman-teman yang kulitnya nggak sensitif, itu pasti pagi juga tetap bisa dipakai, tapi dengan catatan jangan lupa ditimpa sama sunscreen. Oke, nah klaim yang pertama di sini itu kan dia ekstrak semangka 75%, kayak vitamin dan mineral yang memberikan kelembapan kulit. Nah, waktu aku baca ingredients-nya, emang yang kayak paling awal-awal muncul itu kayak nama ilmiah atau nama sains dari semangka gitu loh kalau nggak salah. Citrullus lanatus atau watermelon fruit extract. Nah, tapi kalau ketika teman-teman nyium bau dari produknya itu malah daripada semangka ya, itu kayak lebih kecium bau-bau ginseng gitu, dimana aku tuh seneng banget. Kenapa? Karena kalau misalnya dia beneran ada kandungan ginsengnya, otomatis bisa membantu juga melawan tanda-tanda penuaan dini. Dan karena kandungan si watermelonnya tadi kan 75%, which is itu tuh bisa memberikan kelembapan pada kulit. Tapi di aku pribadi, menurut aku untuk memberikan kelembapan kulit itu kayak harus aku timpa lagi dengan toner merek yang lainnya. Biasanya sih aku pakai yang si SNP tadi itu. Terus dia juga mengandung AHA BHA 1000 ppm yang membantu mengeksfoliasi kulit dengan lembut. Sejauh ini waktu aku pakai, karena kulit aku termasuk sensitif, kulit aku tuh nggak tambah kayak yang merah-merah atau gimana, itu nggak ya. Malah dia itu membantu banget buat jerawat-jerawat aku yang lagi meradang biar kayak cepet mateng, terus kayak cepet ya udahan gitu loh. Dan kayak membantu bikin kulit aku tuh kayak lebih clear lagi kelihatannya, gimana ya, kayak lebih bersih, lebih enak gitulah dilihat. Nah, klaim yang terakhir itu dia mengandung pink calamine. Calamine? Atau nggak tahu lah gitu bacanya apa, yang pasti kandungan itu tuh bikin kulit jadi lebih bersih. Nah, dimana klaim itu tuh bener-bener aku rasain banget. Lebih bersih loh ya, bukan lebih putih atau cerahan. Karena menurut aku kalau untuk jadi lebih cerah, itu harus aku barengin sama rangkaian produk atau skincare yang lainnya. Biasanya kalau aku lagi mager, aku cuman pakai abis sabun cuci muka, terus pakai produk itu, terus aku kasih toner. Kayak paginya itu muka jadi kelihatan lebih clear, lebih enak aja gitu dilihat, kayak lebih supple, terus nggak jadi breakout gitu, walaupun malamnya aku nggak pakai rangkaian produk yang lainnya. Nah, segitu dulu rekomendasi toner dari aku untuk brand SNP, Everpure, dan juga untuk brand Safi. Teman-teman bisa langsung beli itu di Sosiola. Dan untuk yang si Nasifik, teman-teman bisa langsung beli di Shopee officialnya. Nanti akan aku cantumin di description box-nya untuk link pembelian. Dan terima kasih buat yang udah beli, semoga bermanfaat buat teman-teman nih yang lagi cari toner-toner yang affordable tapi bagus dan sesuai dengan kebutuhan kulit teman-teman. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa diklik like, komen, dan juga subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya. Akan sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan semangat buat sharing produk biar kita bisa sama-sama belajar dan juga memperbaiki skin imperfection kita menjadi healthy skin 2021. Bye-bye!